Ibu Saudara datang di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Naikkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Sebab anugerahnya, sebab kebaikannya, sebab penyertaan perlindungannya yang membuat kita hingga sampai saat ini boleh ada sebagaimana kita ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, siang hari ini kami boleh ada di rumah-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran kami di tempat ini dipimpin oleh Roh-Mu. Sebab Roh Tuhan saja yang akan
Percaya
bagi Engkau anak domba, Yesus Kristus yang berkata, kami membawa pujian dan sembah kami. Engkau layak Tuhan, Engkau layak untuk dihormati, Engkau layak untuk disanjung, Engkau layak untuk ditinggikan. Biarkan hati kami memuja-muja-Mu, mengagungkan nama-Mu, sebab betapa hebat karya dan kasih-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ada di bait-Mu, hari yang Engkau jadikan untuk kami bersekutu dengan Engkau. Biarlah setiap pribadi yang hadir hari ini dapat mengalami Engkau, rasakan pribadi-Mu, berjumpa dengan Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan rohani kami perlu untuk diubahkan dari hari ke hari. Kami semakin mengenal Tuhan, semakin dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami diizinkan Tuhan untuk mengetahui rahasia yang berabad-abad, rahasia yang disembunyikan bagi mereka yang tidak mengenal Engkau, tetapi itu disingkapkan kepada kami yang Engkau sebut sebagai sahabat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami siang ini bagaikan tanah yang subur, agar benih firman-Mu tidak akan diambil oleh siapapun, tapi tertabur, bertumbuh dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, katakanlah isi hati-Mu hari ini, apa yang Engkau mau bentuk hidup kami Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. 1 minggu lamanya saudara kita berada dalam kepungan hujan dan banjir di awal minggu kemarin. Tapi puji Tuhan hari ini cuaca sudah mulai membaik. Tadi matahari sudah terbit terang saudara. Kita bersyukur karena Tuhan melindungi dan menyertai kita. Amin. Dan kita percaya minggu-minggu yang akan datang cuaca akan lebih baik. Saudara bersuka cita? Coba lihat samping kiri kanan saudara, berikan senyum yang terbaik. Puji Tuhan. Wow. Sepertinya hari ini banyak anggota kita yang tidak hadir. Mungkin ada kesibukan atau ada yang sakit. Saya sendiri saudara, suara saya kurang begitu bagus karena beberapa hari yang lalu saya mengalami masalah pada tenggorokan saya flu dan itu berpengaruh pada tenggorokan saya. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa dapat berdiri di depan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Mudah-mudahan saudara bisa dengar dengan jelas suara saya. Amin. Baik, saudara yang dikasih, kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Yohanes pasal 15, saudara mari kita buka bersama-sama ayat yang 13. Firman Tuhan katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hari ini kita belajar satu tema, sahabat yang sejati. Saya percaya kita semua memiliki sahabat.
Dan kita tahu bahwa sahabat kita itu sahabat yang baik, sehingga kita dapat mengatakan dia sahabat. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang baru kita baca di ayat 13 ini adalah perkataan Yesus. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, dia mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sedang ingin agar murid-muridnya tahu bahwa dia adalah sahabat mereka. Dengan alasan bahwa dia sudah memberikan nyawanya dan akan memberikan nyawanya kepada murid-muridnya. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum kita jauh melangkah, kita lihat beberapa quotes tentang apa itu sahabat. Saya melihat beberapa quotes. Next. Sahabat di sini dikatakan adalah seorang yang percaya kepadaku saat yang lain mengatakan hal negatif tentangku. Jadi kalau pengertian dunia ini, sahabat itu percaya sekalipun orang mengatakan yang buruk tentang diri kita. Sahabat kita itu tetap percaya. Dia tidak mau dengar hal negatif daripada orang yang mengatakan negatif tentang kita. Kemudian quotes yang kedua sebelumnya masih sebelumnya. Hanya sahabat sejatilah yang selalu mengerti perasaan kita dan akan membantu untuk mencari solusinya. Jadi sahabat itu kalau kita punya problem, kita punya masalah, dia selalu ada buat kita. Mungkin dia tidak bisa bantu apa yang kita butuhkan, tetapi dia memberikan solusi. Jadi saat teman-teman ada saat kita tidak ada masalah, tetapi sahabat itu selalu ada saat kita ada masalah, dan dia selalu menemani kita. Kemudian saya melihat beberapa quotes saja, 4 quotes saja. Sahabat yang baik adalah orang yang kita percayai dan membuat kita tenang bersamanya. Dia menjadi tempat berbagi keluhan, berbagi kesedihan, dan tidak pernah menjual rahasia diri kita. Jadi menurut dunia ini, sahabat itu adalah orang yang paling kita percayai, mungkin lebih daripada keluarga. Semua rahasia kita share ke dia. Keluhan-keluhan kita, apa yang merupakan isi hati kita dapat berbagi kepada dia, dan dia tidak pernah bocor mulut. Dia tidak seperti media sosial yang bisa dibaca oleh semua orang, tetapi dia simpan rahasia kita, dan hanya dia dan kita yang tahu. Kemudian yang berikut, sahabat yang baik adalah sahabat yang berani berterus terang dan membetulkan kesalahan kita agar kita tidak terus hanyut dalam dosa. Jadi sahabat itu bukan orang yang nenangin kita. Artinya begini, saat kita sudah salah jalan, dia dorong kita terus, iya enggak apa-apa. Itu bukan sahabat yang baik. Tetapi sahabat yang baik ialah dia berani tegur kita, dia nasihatin kita. Kawan, friend, sahabat, kamu sudah salah jalan. Karena kamu adalah sahabatku, aku berani ngomong bahwa kamu sudah salah. Seorang sahabat akan terus terang. Dia tidak pernah berkata yang hanya ingin menyenangkan sahabatnya. Lalu apa kata Alkitab
tentang seorang sahabat. Mungkin file yang 2 di atasnya, Amsal 17 ayat 17. Alkitab berkata begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi definisi dari Alkitab di dalam Amsal 17 ayat 17 berkata bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih. Dasar dari persahabatan itu adalah kasih. Dan karena kasih itulah sahabat bisa melebihi daripada saudara kita dalam masa-masa sulit. Sebab ketika saudara dalam keadaan baik, saudara dalam keadaan senang, saudara dalam keadaan kaya, saudara sedang dalam keadaan naik, bisa saja keluarga saudara terus dekat dengan saudara dan terus intim dengan saudara, tetapi ada waktunya di mana ketika saudara jatuh, saudara kehilangan, saudara sedih, saudara sedang dalam keadaan terburuk, keluarga saudara bisa jauh dari kita. Tetapi Alkitab berkata, sahabat yang mengikat persahabatan dengan kita dalam kasih, dia tidak meninggalkan kita. Lalu pertanyaannya, siapa sahabat kita yang sejati? Saudara, Alkitab berkata Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Amin. Mari bilang pada diri saudara sendiri, Yesus adalah sahabat saya. Nah saudaraku, sebagai seorang sahabat, apa yang Yesus lakukan? Lukas 5 ayat 32 berkata seperti ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara, tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan cari orang yang benar, bukan cari orang yang kudus, bukan cari orang yang sukses, bukan cari orang yang tidak pernah gagal, bukan cari orang yang hebat, bukan cari orang yang terkenal, tetapi Yesus mencari orang yang tidak benar hidupnya. Itulah sahabat Yesus. Itu sebabnya kalau saudara baca Alkitab, mengapa banyak ahli Taurat yang tidak suka dengan Yesus? Karena Yesus bergaul dengan orang berdosa. Yesus senang dekat dengan orang yang berdosa. Next, kita lihat siapa orang berdosa. Seorang yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 1 dan seterusnya, dialah perempuan Samaria. Perempuan Samaria adalah orang berdosa, saudara. Mengapa dia orang berdosa? Karena dia sudah memiliki beberapa suami. Saudara, satu suami saja susah, satu istri saja susah. Tapi perempuan ini hidup dalam pelacuran, percabulan, persinahan. Dia adalah orang berdosa. Tapi ketika saudara baca di dalam Yohanes 4 ayat 4, di situ dikatakan bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kata harus, artinya Yesus harus berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Orang Yahudi tidak akan pernah melintasi daerah Samaria, karena bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang najis, orang yang tidak sederajat dengan mereka. Oleh karena saya berulang kali, orang Samaria adalah perkawinan campur orang Yahudi dan orang Kanaan, sehingga mereka dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Apalagi para ahli Taurat, mereka tidak akan pernah menginjakkan kakinya di daerah Samaria. Tapi Alkitab berkata Yesus harus, dan Yesus jumpa dengan perempuan Samaria. Siapa sahabat Yesus selanjutnya? Sahabat Yesus selanjutnya adalah orang yang terhilang dan tertolak. Next.
Siapakah orang yang terhilang dan tertolak, saudara? Kita baca Alkitab, seorang yang pendek badannya. Saudara sudah tahu siapa dia. Ada lagu sekolah minggu kan? Sakeus badannya pendek. Sakeus bukan orang yang tidak punya, saudara. Sakeus dikatakan orang yang kaya, dia pemimpin, tetapi dia terhilang. Dia seorang Yahudi yang menjadi antek Romawi. Dia bekerja sebagai seorang pemungut pajak dan dia memeras rakyatnya sendiri, kaumnya sendiri, bangsanya sendiri. Dia menjadi kaki tangan daripada pemerintah Romawi. Itu sebabnya dia terhilang di dalam kasih Tuhan. Dia menindas, dia merampok. Dan orang Yahudi membenci pemungut cukai. Dia ditolak. Sekalipun dia punya segala-galanya, tapi dia ditolak. Saudara baca di dalam kisah ini, ketika Yesus melintasi kota Yeriko, dan ketika dia berada tepat di bawah pohon ara itu, dia melihat ada seorang yang bernama Sakeus di atas pohon itu. Dan dia berkata begini, Sakeus, turunlah. Walaupun banyak orang tidak mau datang ke rumahmu, tapi hari ini aku mau menumpang di rumah. Saudara, Yesus harus ke Samaria berjumpa dengan perempuan yang berdosa. Yesus harus menumpang di rumah Sakeus sebagai seorang yang terhilang dan tertolak. Siapa lagi sahabat Yesus? Next. Sahabat Yesus yang kedua, yang ketiga adalah orang yang gagal. Siapa yang gagal di dalam cerita Alkitab? Banyak, tetapi saya melihat Simon Petrus. Sebelum menjadi murid Yesus, dia adalah seorang yang gagal. Kegagalan Simon terjadi ketika dia bersama dengan rekan-rekannya menangkap ikan semalaman di Danau Galilea. Namun mereka tidak menangkap seekor pun ikan. Semalaman mereka bekerja dan bersusah payah untuk menangkap ikan bagi hidup mereka hari itu, bagi keluarga mereka. Tetapi Petrus gatot, saudara. Saudara tahu gatot? Gagal total. Satu ekor pun tidak ada di perahu mereka. Dan ketika Yesus datang kepada Simon Petrus, melihat Simon itu gagal, tidak menangkap apa-apa, Yesus bilang, Simon, bolehkah aku naik ke perahumu? Saudara perhatikan seorang sahabat. Simon, izinkan aku naik ke perahumu dan bawa perahumu ke tengah danau itu, tebarkanlah jalan. Simon sudah menyerah dan Simon berkata, Yesus, semalaman kami bekerja, kami orang profesional, kami bukan orang yang baru menjadi nelayan di danau ini. Puluhan tahun kami ada di sini, kami punya kapal, kami punya jala, kami punya relasi, kami punya pengalaman. Tapi Simon gagal dan Yesus tahu. Saat itulah Yesus datang berjumpa dengan Simon untuk membuat yang gagal menjadi tidak gagal. Yesus bilang, izinkan aku masuk ke perahu. Yesus sahabat orang yang gagal. Kemudian siapa lagi sahabat Yesus? Sahabat Yesus adalah orang yang tidak diperhatikan. Semua orang butuh perhatian. Di dunia ini tidak ada yang tidak mau diperhatikan. Orang berpenampilan baik supaya diperhatikan, walaupun itu harus. Seorang istri berpenampilan manis, cantik, sebenarnya yang pertamanya untuk suaminya. Jadi suami-suami kalau istri berpenampilan cantik, jangan bilang jelek sekali, tidak bagus lipstikmu, terlalu tebal make upmu. Ya, suami-suami di sini, pujilah istrimu. Wah, mama luar biasa, cantik lipstiknya, penampilan mama hari ini luar biasa. Lebih baik suami yang puji daripada orang di luar sana yang puji. Amin para suami. Istri-istri juga
juga pujilah suamimu. Kalau sudah keren, wih papa kece hari ini. Gitu. Penampilan papa keren. Di dunia ini cuma papa yang keren. Nah itu toh. Istri-istri oke? Jangan di luar sana. Pegawainya bilang, wah pak keren hari ini rambutnya, wah bagus. Sekretarisnya yang puji. Nah itu bahaya sebenarnya. Itu bisa terjadi yang namanya perselingkuhan. Semua orang ingin diperhatikan. Yesus sahabat orang yang tidak diperhatikan. Siapakah itu? Orang lumpuh di kolam Bethesda, saudara tahu. Berpuluhan tahun orang lumpuh itu, saudara. Puluhan tahun orang lumpuh itu ada di kolam Bethesda. Dan ketika malaikat turun ke kolam itu untuk menggoncangkan air, dan siapa yang pertama masuk ke kolam itu pasti sembuh. Nah saudara, kasihan orang lumpuh ini. Ketika malaikat turun goncangkan air itu, baru dia mau berangkat menuju ke situ, baru mau ngesot ke situ. Saudara tahu ngesot? Itu yang setan Indonesia namanya suster ngesot. Orang takut suster ngesot, saudara. Sebenarnya apa sih kekuatan suster ngesot? Anak saya yang paling kecil, saya kalau ajak lari dari suster ngesot, dia menang. Dia sudah sampai finish suster ngesot, dia yang sarjana itu, saudara. Yang namanya perawat kan, paling tidak D3. Itu pasti 2 tahun baru sampai finish, saudara. Karena dia ngesot. Jadi setan di Indonesia itu setan yang apa ya? Difabel, saudara. Setan yang cacat. Ada pocong, saudara. Ada orang takut pocong. Setan yang tidak ada kekuatan sebenarnya, saudara. Gitu. Saudara, ketika orang lumpuh ini mau ngesot-ngesot terus, sudah keduluan orang lain yang sakit buta, yang tuli sudah masuk. Dan tidak ada yang mau perhatikan dia untuk bawa masuk ke kolam itu, tidak. Saudara tahu di dunia ini penuh dengan orang yang egois. Mengapa saudara? Karena self-service. Bagaimana dirinya self dulu, bagaimana dirinya safe dulu, bagaimana dirinya aman dulu, baru dia perhatikan orang lain. Itu tidak masalah, saudara. Tetapi pada akhirnya orang akhirnya lupa bahwa kita harus juga memperhatikan sesama kita. Amin. Dan waktu Yesus datang kepada orang lumpuh itu, dia bertanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang begini, orang lumpuh itu, aku mau sembuh, tapi waktu aku mau turun tidak ada yang perhatikan aku. Saudara perhatikan, dia menyampaikan isi hatinya kepada Yesus bahwa tidak ada orang di sekitarnya yang perhatian sama dia. Kasihan, saudara. Tetapi Yesus katakan, hari ini juga engkau sembuh. Dan saudara, siapa sahabat Yesus yang berikutnya? Sahabat Yesus yang berikutnya orang yang kehilangan. Maria, saudara Lazarus, kehilangan Lazarus, saudaranya itu yang meninggal sebelum Yesus sampai ke tempat mereka di Betania. Maria menangis oleh karena Yesus terlambat menyembuhkan Lazarus yang sakit. Namun Yesus, ketika dia melihat Maria menangis, Alkitab mencatat Yesus juga ikut menangis. Bayangkan, saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi, dia juga manusia yang merasakan kesedihan. Saya sangat percaya ketika saudara menangis, saudara merintih, saudara menjerit dengan kehidupan dan pergumulan saudara, Yesus pun juga merasakan apa yang saudara rasakan. Lalu karena kesedihan yang sangat dalam itu membuat dia akhirnya bertindak sebagai anak Allah yang hidup. Dan dia berfirman kepada Lazarus yang ada di kubur itu, yang sudah 4 hari mati. Dan saudaraku, tidak mungkin orang yang sudah mati 4 hari dapat hidup lagi. Mengapa? Karena semua organ tubuhnya sudah hancur. Ada orang yang mati suri, tapi itu cuma beberapa jam. Ini sudah 4 hari, sudah membusuk. Tetapi ketika anak Allah yang mati berfirman kepada yang busuk, yang sudah hancur, hidup, tidak ada yang dapat menahan Lazarus untuk hidup. Karena kesedihan Maria, Yesus rasakan. Yesus juga merasakan kesedihan.
dan sahabat Yesus yang terakhir. Siapakah orang itu? Next, orang yang tertuduh. Siapakah orang yang tertuduh itu? Perempuan yang berbuat zina. Ketika para ahli Taurat, orang Farisi mendapati seorang perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina, mereka menyeretnya, membawanya ke hadapan Yesus, lalu berkata kepada Yesus, menurut hukum Musa, orang yang kedapatan berzina harus dirajam dengan batu. Mereka sudah memegang masing-masing batu di tangannya. Yang kemudian Yesus menunduk dan menulis di tanah. Dan Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama melempari orang itu. Lalu kemudian mulai dari yang tua, Alkitab katakan. Mengapa mulai dari yang tua? Karena yang tua paling banyak dosanya. Alkitab kan bilang, bukan Pak Pendeta aja yang bilang. Baca sudah. Mulai dari yang tua meninggalkan tempat itu. Karena sesuai umur kan, sudah kalau anak kecil baru 10 tahun dosanya masih sedikit. Kalau sudah menikah yang 30 tahun, bayangkan sudah 10 tahun dan 30 tahun, yang paling banyak kan 30 tahun tuh. Saudara, kadang-kadang kita tertuduh, tapi Yesus sahabat orang yang tertuduh. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus adalah sahabat kita. Dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Dia merelakan hidupnya untuk saya dan saudara. Dia memberikan yang terbaik. Bukan setengah-setengah dia berikan untuk kita. Kalau hari ini saudaraku, banyak orang percaya, anak Tuhan, yang ingin jadi sahabatnya Tuhan, tapi mereka memberikan yang setengah-setengah buat Tuhan. Beda dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, dia kan Tuhan, jadi dia dapat buat segala-galanya tanpa dia kekurangan. Dia punya semuanya. Saudara, darahnya itu sesuatu yang mahal. Saya selalu berkata, saya ingat sekali, satu tetes darah dibandingkan dengan kekayaan dunia ini gak ada harganya. Orang boleh punya dunia ini sudah, orang boleh punya kekayaan, popularitas semuanya, tetapi Alkitab berkata, apa gunanya itu semua kalau itu akan binasa? Itu sebabnya orang berusaha kejar dunia dan berusaha mendapatkannya. Mereka kehilangan Tuhan, mereka kehilangan segala-galanya. Hidup mereka berakhir di dunia ini. Mereka tidak punya tujuan hidup yang kekal. Amin, saudara. Yesus adalah sahabat kita. Dia bukan sahabat untuk orang yang gagal, orang yang tertuduh, orang yang terhilang. Bukan sahabat orang berdosa saja. Tapi dia sahabat buat orang-orang yang sungguh-sungguh juga ingin menjadi sahabatnya. Dia memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya dia korbankan bagi saya dan saudara. Dia sahabat buat saya dan saudara. Amin. Mungkin hari ini saudara sedang kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin hari ini saudara tidak diperhatikan. Mungkin hari ini saudara tertuduh dengan satu hal yang saudara lakukan. Hati saudara tertuduh oleh karena hal-hal yang saudara lakukan tidak baik di mata Tuhan. Mungkin saudara sedang gagal di dalam pekerjaan, studi, dalam segala sesuatu yang saudara kerjakan. Yesus selalu datang dan menawarkan sesuatu kepada saudara. Maukah aku masuk? Maukah aku mendampingi hidupmu? Kalau orang lain mungkin menganggap kita sebelah mata, tapi Yesus mau datang menjadi sahabat kita. Amin. Yesus adalah sahabat kita. Yohanes pasal 15 ayat 14 berkata begini. Kamu, mari sebut diri kita, kata kamu, kita ganti dengan nama kita. Oke? 1, 2, 3. Adi adalah sahabat Yesus. Jika Adi berbuat apa
yang Yesus perintahkan kepada adik. Bagaimana kita menjadi sahabat Yesus? Ini ayat yang luar biasa. Saya senang sekali ayat ini. Yesus bilang, kamu akan jadi sahabat. Keselamatan aku berikan kepadamu secara gratis, cuma-cuma. Kamu hanya percaya, ikut aku dan percaya kepadaku, engkau selamat. Tetapi untuk menjadi sahabat Yesus, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada syarat yang harus kita penuhi. Apa itu, saudara? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Untuk menjadi sahabat Tuhan ada syarat. Ada sesuatu yang Tuhan tetapkan buat kita. Yaitu apa? Kita harus berbuat seperti yang Yesus perintahkan kepada kita. Bukan seperti yang kita mau. Banyak orang yang mau ikut apa yang dia mau, saudara. Dia mau ini, dia lakukan. Dia mau itu, dia lakukan. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus sadar bahwa hidup kita sudah dibeli oleh Kristus. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi dengan baik. Hidup kita adalah milik Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan harus sejalan, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Hidup saudara dan saya bukan milik kita. Sudah milik Tuhan. Mengapa? Karena Dia sudah beli kita. Dia sudah tebus kita. Kalau saudara punya emas yang saudara gadaikan di Pegadaian, waktu saudara gadaikan itu bukan milik saudara, tapi itu sudah milik Pegadaian. Sampai saudara menebus itu dengan sejumlah uang yang sudah ada dalam aturan Pegadaian. Hidup kita tergadai di bawah kutuk, di bawah kekuatan dosa. Milik kita sebelum kita kenal Tuhan, hidup kita milik iblis dengan kekuatan dosa yang mengikat kita. Tetapi waktu Yesus membayar harganya, yaitu nyawanya, maka kita ditebus dari semua ikatan dosa dan iblis itu. Kita dibawa masuk dalam sebuah kehidupan yang bebas dalam anugerah Tuhan. Sehingga hari ini ketika kita ada di dalam anugerah Tuhan, hidup kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan yang sudah menebus kita. Amin. Itu sebabnya ingin jadi sahabat Tuhan, Alkitab berkata, kita harus ikuti yang Tuhan perintahkan buat kita. Apa itu, saudara? Ini dia jawabannya di ayat 12. Apa yang Tuhan perintahkan buat kita? Yohanes 15 ayat 12 bilang begini, inilah perintahku yang harus kita ikuti supaya kita jadi sahabat Tuhan, yaitu supaya kamu saling apa, saudara? Mengasihi seperti aku telah mengasihi. Ingin jadi sahabat Tuhan, simple. Kasihi apa yang Tuhan kasih, benci apa yang Tuhan benci. Banyak anak Tuhan membalikan ini, membenci apa yang Tuhan kasih, mengasihi apa yang Tuhan tidak kasih. Oh, di sini tidak ada, saudara. Di luar sana banyak. Apa yang Tuhan kasih? Tuhan ingin agar kita beribadah setiap hari Minggu. Itu yang Tuhan mau. Tapi justru kita tidak mengasihi apa yang Tuhan kasih. Saudara tahu hari ini Tuhan jadikan untuk kita. Khusus Tuhan berhenti dari penciptaan untuk Dia berhenti dan menguduskan hari itu. Firman Tuhan katakan hari yang ketujuh Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Jadi anak Tuhan di hari Minggu itu stop bekerja. Mari fokus untuk cari Tuhan. Amin. Saya percaya, saudara, bisnis saudara akan diberkati Tuhan. Dulu waktu saya mengembalakan di jemaat yang dulu, saudara, saya pernah nasihat satu ibu. Dia buka toko hari Minggu. Saya bilang sama dia, Bu, jangan buka toko hari Minggu. Coba ibu pikirkan secara logika. Kalau ibu buka toko, tidak beribadah, tetapi juga tidak ada pembelinya, maka sama saja ibu gagal 2 kali. Gagal tidak dapat uang, gagal tidak dapat Yesus. Wah, dia bantah saya, Pak, gak bisa, Pak. Justru hari Minggu itu hari di mana hari libur, orang bisa datang, orang bisa membeli. Karena kalau hari yang lain itu orang pada sibuk dengan kerjaannya. Saya bilang, Ibu, saya mau beritahu satu hal, bahwa Tuhan
yang bisa datangkan pembeli untuk tokonya itu. Jika ibu utamakan Tuhan yang utama pada hari di mana Tuhan khususkan untuk kita beribadah, ibu khususkan untuk Tuhan, tidak kerjakan yang lain, ibu fokus untuk Tuhan. Percayalah Bu, Tuhan bukan hanya memberkati toko ibu, Dia memperpanjang umur ibu, Dia memberikan kesehatan buat ibu, Dia memelihara anak cucu ibu. Ibu mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi karena ibu fokus kepada Tuhan, cari Tuhan, anak cucu ibu diberkati oleh Tuhan. Kenapa yang terjadi, saudara? Dia berani mempraktikkan sampai hari ini. Kalau saya sebut namanya, pasti teman-teman jemaat Tuhan di sini pasti tahu. Dan hari ini saudara, hari ini dia fokus kepada ibadah. Dan saudara, dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Mengapa? Karena Yesus itu punya semuanya. Alkitab mencatat begini, saudara, Dia mampu memberkati orang, Dia mampu mengangkat dan menurunkan orang. Tuhan itu mampu mempercayakan kita apapun. Kalau kita kedapatan dipercaya, kalau kita kedapatan sangat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Tapi persoalannya yang begini, orang merasa begini, dia harus membantu Tuhan pada hari Minggu. Saya tadi pagi dan istri saya dengar satu firman Tuhan tentang roh Bileam, betul ya? Roh Bileam ini masuk ke dalam anak, secara perlahan-lahan dalam kehidupan anak Tuhan. Roh Bileam ini apa? Dia berusaha agar kita anak-anak Tuhan tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan diri kita sendiri. Jadi roh ini saudara perlahan-lahan masuk untuk membawa kita, ya Tuhan cukup menjadi Tuhan yang kita sembah hari Minggu, kita puji hari Minggu, kita andalkan di hari Minggu, tetapi di hari-hari yang lain kita pakai kekuatan kita. Dan lambat laun saudara, akhirnya kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Karena dengan cukup bekerja keras, kita pasti dapat duit. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan dapat nilai yang baik. Tanpa kita mengandalkan Tuhan. Saudara, apa bedanya kita dengan orang dunia seperti itu? Nah, untuk itu saudara, roh ini berbahaya. Oh, kalau kita ada ibadah hari Minggu gak apa-apa, Tuhan juga gak marah. Nanti minggu depan lagi masih ada waktu. Siapa yang bilang hidup saudara masih sampai minggu depan? Siapa yang menjamin hidup saudara bisa dapat hidup di minggu depan? Siapa yang jamin? Tidak ada yang bisa jamin, saudara. Makanya Tuhan bilang, selama kita masih diberi kesempatan, mari hidup takut akan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini apa saudara? Sama-sama? Sudah jadi apa? Berkah. Saudara, hidup ini kesempatan. Kalau hari Minggu kita masih hidup, katakan Tuhan, aku mau fokus beribadah. 6 hari Tuhan sudah kasih buat saya dan keluarga. 6 hari Tuhan sudah kasih buat saya untuk berusaha. 6 hari Tuhan sudah kasih untuk saya studi. 6 hari Tuhan sudah kasih untuk saya buat segala sesuatu untuk saya. Hari yang ke-7, saya mau fokus untuk Tuhan. Saya mau kasih untuk Tuhan. Saya mau persembahkan untuk Tuhan. Saudara, saya percaya kalau saudara utamakan Tuhan, gampang buat Tuhan untuk memperlihatkan apa yang baik dalam hidup saudara dan keluarga saudara. Ini dia. Kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, kasihi yang Tuhan kasihi, benci yang Tuhan benci. Siapa yang Tuhan kasihi? Coba lihat di samping kiri kanan saudara. Siapa yang Tuhan kasihi? Itu yang ada di samping saudara. Yang Tuhan kasihi ialah apa saudara? Sesama. Mungkin istri saudara gagal, dia pantas dikasihi. Mungkin teman saudara tertolak, jangan juga saudara menjadi orang yang menolak dia. Kasihilah dia. Mungkin anak saudara salah, jangan saudara menuduh dia. Dia perlu dikasihi, dipeluk dengan kasih Tuhan. Itulah
arti persahabatan. Suami dan istri bisa menjadi sahabat. Bukan cuma menjadi suami istri, tetapi menjadi sahabat. Orang tua dan anak bisa menjadi sahabat. Anak bisa curhat sama orang tua. Orang tua juga bisa buka hati sama anak pada batas-batas tertentu. Jadi hidup ini sudah adalah persahabatan. Apa yang dikasihi Tuhan, Dia mengasihi orang-orang yang terhina. Dia mengasihi sesama manusia. Itu sebabnya hari ini mari kita mengasihi Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kasih itu bukan soal ucapan, tetapi action, tindakan kita. Jadi ketika saudara bilang mengasihi, berilah yang terbaik dari apa yang saudara miliki. Kalau teman saudara butuh waktu saudara, kasihlah waktu yang terbaik. Kawan, saya siap dengan masalah. Apa masalahmu? Mungkin saya bisa memberikan jalan keluar. Oh, saya sibuk, sorry, saya nggak bisa dengar. Oh, saya tidak punya waktu. Saudara, seorang sahabat bukan seperti itu. Kalau dia butuh uluran tanganmu karena dia sedang kekurangan, kalau engkau punya, maka engkau pantas menjadi sahabat untuk menolong dia. Kalau dia sedang kehujanan dan dia butuh tumpangan, kalau engkau punya kendaraan, punya mobil, jangan biarkan sahabatmu menunggu sampai berjam-jam itu tidak kembali. Datang kepada dia, sahabat, bisa nggak saya antar kamu? Mobil saya masih kosong. Itulah persahabatan. Itulah yang Tuhan mau. Hal yang kecil mengubah hidup seseorang. Apa yang saudara lakukan yang kecil tidak akan pernah dilupakan. Saya ingat seorang sahabat saya pada waktu SMA dulu. Ketika saya sedang ada dalam suatu keadaan, dia datang dan mengulurkan tangan kepada saya masih ingat sampai hari ini. Saya tidak akan pernah melupakan dia. Tuhan pakai dia untuk menolong saya. Ada begitu banyak orang Tuhan pakai untuk menolong kita. Jangan pernah menutup pintu hati saudara, karena hidup saudara sudah dibeli oleh Tuhan. Mungkin saudara tidak punya semua yang dibutuhkan oleh orang-orang, tapi saudara masih punya lutut untuk berdoa untuk orang. Ulurkanlah tanganmu dengan perbuatan, jangan dengan perkataan. Saya mengasihimu, tetapi pulanglah, saya tidak punya baju untukmu. Ketika seorang datang berkata, kasih saya jubah, saya kedinginan. Lalu kita berkata, saya mengasihimu, pulanglah. Padahal di lemari kita punya pakaian yang bisa menghangatkan dia ketika dia kedinginan. Yesus mengajarkan arti seorang sahabat. Yesus tidak hanya memberikan waktu 3,5 tahun untuk melayani, tapi dia mati di kayu salib. Dia berikan everything, semua yang kita butuhkan. Kasih, cinta, perhatian, keselamatan, kehidupan, dia berikan semuanya. Bisakah saudara mengubah hidup seseorang dengan sedikit perbuatan kasih yang tidak bisa dilupakan oleh mereka? Marilah ubah dunia di sekitar saudara. Kasihilah sesama saudara, maka saudara adalah sahabat Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdiri perlahan-lahan dari tempat duduk kita. Saya undang musik maju ke depan. Dan semua pelayan kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Yesus adalah sahabat saya dan saudara. Dia berani berkata seperti itu karena dia sudah melakukannya. Kitalah yang hidup di dunia ini. Jika kita ingin menjadi sahabatnya, kasihilah yang dikasihi Tuhan.
bencilah yang dibenci Tuhan. Lihatlah di samping kiri kanan saudara. Mungkin itu keluarga saudara, teman saudara, orang-orang yang saudara pimpin, teman-teman kuliah. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Kasihilah mereka. Mungkin ada yang terluka, ada yang sedang gagal, ada yang sedang kehilangan, ada yang sedang jatuh di dalam dosa, ada yang sedang tertuduh. Saudara, jadilah pribadi-pribadi yang sama seperti Yesus, yang datang berkata, Sakeus, bolehkah aku menumpang di rumahmu? Simon, bolehkah aku naik ke perahu? Buatlah perkara yang besar, buatlah perkara yang kecil dengan kasih yang besar. Bawalah kasih Kristus kepada dunia ini, sebab kasih itu punya kekuatan untuk mengubahkan. Kasih itu punya kekuatan untuk menyatukan. Hanya dengan kasih Tuhan kita dapat mengubah dunia yang egois ini, dunia yang hanya mementingkan diri sendiri, dunia yang hanya fokus pada kehidupannya sendiri. Kita mengubah dunia ini dengan kasih Tuhan, kasih yang bagaimanapun, walaupun kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang rendah hati, kasih yang tidak sombong, kasih yang tulus. Mari kita warnai dunia ini dengan kasih Tuhan. Angkat hati saudara, angkat tangan saudara dan berkata, Tuhan, aku mau jadi sahabat. Biarkan Tuhan menjadi sahabat saudara. Saudara menjadi sahabat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku janji Tuhan, aku mau mengasihi apa yang Engkau kasihi. Apa yang Engkau perintahkan, itulah yang aku mau lakukan Tuhan. Aku berhenti mengikuti kehendakku sendiri. Aku mau taat, aku mau sungguh-sungguh pada Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Biarkan kasih Tuhan penuhi hati saudara. Kalau saudara sedang kering di dalam kasih Tuhan, minta Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhilah hatiku dengan cinta-Mu, supaya aku dapat berbagi, supaya aku dapat share kasih-Mu, supaya aku bangkit dari keterpurukanku. Selama ini aku menangis, terpuruk dengan keadaanku, tapi hari ini aku mau bangkit sebab aku percaya bahwa Tuhan memperhatikan hidupku. Aku mau melangkah untuk berjalan dengan kasih Tuhan, melihat orang-orang yang perlu aku tolong, yang perlu aku bantu, yang perlu merasakan kasih dari hidupku. Haleluya. Penuhi kami Yesus dengan
Bawalah kami ke dalam dunia ini dengan kasih, supaya dunia tahu bahwa mereka membutuhkan kasih. Bahwa kami Tuhan menjadi sahabat, sahabat yang mengerti apa yang Engkau mau. Tuhan, pakai kami hari ini. Biarlah kami memiliki hati seperti hati. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Biarlah unlimited church, loving God, loving people itu terjadi buat kami. Mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati. Shalom. Tuhan kita luar biasa ya. Saudara-saudari, di dalam kitab Ulangan 14 ayat 23 mengatakan, tujuan persepuluhan adalah untuk mengejar Anda, untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam
membutuhkan uang kita, tapi Dia menginginkan hati kita. Dia ingin kita mempercaya kepada-Nya. Semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Kita telah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola apa yang telah Dia berikan kepada kita dengan baik. Jadi marilah kita memberi dengan senang hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, dan pertolongan-Mu. Hari ini kami berdoa untuk semua jemaat yang sakit atau ada di dalam pergumulan-pergumulan yang belum diselesaikan. Tuhan menguatkan dan memulihkan mereka. Kiranya semua sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang kami berterima kasih untuk semua yang telah dipercayakan kami. Kami mau memuji nama-Mu melalui persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan dan persembahan akan dijalankan di tengah-tengah kita. Kita nyanyi satu pujian Tuhan yang benar.
Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Mazmur 34 ayat 16 berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Datang dan alamilah kuasa Tuhan dalam ibadah Praise and Worship yang dilaksanakan setiap hari Kamis, jam 7 malam melalui Zoom Meeting. Bagi yang berjiwa muda, bergabunglah bersama Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang dilaksanakan pada hari Sabtu, jam 7 malam secara onsite. Hadirilah ibadah UC Kids dan UC Teens yang dilaksanakan pada jam 10 pagi melalui Zoom Meeting. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap minggu, jam 12.30 di lantai 3 Gedung B Jalan Domba nomor 18. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral serta informasi-informasi yang lainnya, dapat menghubungi nomor telepon berikut ini. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Demikian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengembalikan segala kemuliaan, pujian yang bagi Tuhan Yesus. Kiranya Bapa segala pencipta yang menjadikan dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, kiranya kasih yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pertolongan Tuhan Roh Kudus turun memberkati engkau hari ini, mencurahkan berkat yang berkelimpahan
padamu segala yang buruk, kecelakaan dan mara bahaya dihindarkan atas hidupmu. Dan biarlah engkau menjadi saksinya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, sehingga kita yang terima berkatnya.